Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan tetap menjadi hal yang bermanfaat kepada yang lainnya. Tentunya hal dalam berdemokrasi ini bisa memberikan pencerahan yang bagus, artinya banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan bisa mencerdaskan masyarakat banyak. Jadi adanya demokrasi ini bukan malah menambah mudorot, tapi harus menambah banyak manfaat. Manfaat itu harus dirasakan oleh semua sahabat-sahabat, semua teman-teman, dan semua masyarakat sebagai pencerahan demokrasi. Hari ini adalah demokrasi Indonesia sudah menuju kecerdasan bagi Indonesia sendiri. Kalau dulu Indonesia itu dicabik-cabik oleh hanya beberapa kelompok yang punya kepentingan dan diadu domba untuk menjadikan Indonesia yang untuk bertengkar dan bahkan sampai perang saudara. Inilah Indonesia hari ini yang memulai dewasa, tidak lagi mempersoalkan perbedaan. Nah, hari ini yang hangat untuk kita perbincangkan, yang hari ini hangat untuk kita diskusikan, yaitu tentang Pilpres 2024. Yang paling hangat lagi sekarang, Mas Ganjar yang berambut putih sudah ada gandengannya, yaitu Mas siapa? Gibran. Mahfud MD. Oh, MD. Ini teman-teman, sahabat-sahabat ya, malam hari ini saya bersama dengan tokoh PKS yang luar biasa perjuangannya, yang luar biasa komunikasinya di masyarakat. Bahkan barusan saja ini mengatakan kepada saya, bahkan Anies Baswedan ini pasti menang. Surveinya pun juga menjanjikan. Bahkan didukung oleh Ki As'ad Kholil, luar biasa. Ya, biasa. Ini sudah memuncak keyakinan untuk menang. Nah, ya, saya sendiri ini bersama juga dengan tim Prabowo yang hari ini masih bujang karena tidak ada wakilnya, karena Mas Prabowo sampai hari ini masih bujang, tidak ada wakilnya. Nah, ini hangat untuk kita tunggu, hangat untuk kita perbincang-bincangkan. Ini mungkin akan yang saya tanyakan ini kepada tokoh PKS ini luar biasa. Kenapa kok saya bilang tokoh? Karena beliau setiap ada kegiatan PKS pasti beliau ada di dalamnya, muncul. Bahkan untuk dukung Anies ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Mungkin lahir batin luar biasa ini, bisa melebihi segalanya. Langsung saya minta komentarnya, karena ketika Mas Ganjar sudah ada Mahfud MD, apakah masih bertahan Cak Anies ini dengan apa? Amin ini apa masih bertahan dengan surveinya yang tinggi? Apakah masih yakin dengan perjuangan yang selama ini kita lakukan? Karena Mahfud MD dengan Mas Ganjar ini hari ini luar biasa karena sama-sama tokoh bersih, tokoh power yang luar biasa yang hari ini sudah mulai muncul. Artinya sudah resmi menjadi pasangan capres dan cawapres. Nah, ya. Ini saya berikan ke tokoh PKS. Cuma janjinya kemarin mau pakai jas, tapi jasnya lupa. Ini menarik. Tapi ini yang tapi bukti nyatanya ya. Tapi enggak, saya tidak bohongan ya. Bukti nyatanya adalah apa? Wadah rokoknya ini berwarna PKS ini ya. Jadi bisa ini. Lanjut teman-teman ya, langsung saya minta komunikasinya. Mungkin ini ngobrol hangat, ngobrol santai di malam hari ini, perlu kita kita bareng-bareng lah, bersama-sama. Monggo, ini Mas Abdul Wafi. Ini orangnya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Abdul Wafi dengan adanya siapa ini? Dengan adanya Mahfud MD yang tokoh nasional yang sangat disegani, ini dari tokoh PKS, jenengan sebagai pemuda PKS yang perjuangannya luar biasa oleh PKS bersama dengan Anies dan Caimin. Ini apakah masih yakin dengan keyakinannya dan langkah-langkah apa yang harus jenengan lakukan? Karena untuk di daerah sendiri tidak semua ini ke warna oranye.
Ini sahabat, kalau tidak percaya, asli nih. Wah, asli. Jadi kalau kaosnya tidak PKS, ya rokoknya PKS. Tapi sayang ya, rokoknya rokok bekok. Takdiman ke Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu ngelinting. Ya, untuk masalah dukungan capres, ya alhamdulillah masih tetap di Anies Baswedan dan Caimin cawapresnya. Nah, untuk kedepannya ini masalah parpol ini sudah banyak sekarang ini. Merasa Aki itu sudah, aduh, gimana ya, ruwet dah. Yang dipikirkan saya itu sekarang itu gimana kedepannya ini harga beras itu bisa turun. Nah, gitu. Bagus itu. Pas gimana mau ngomong partai itu dan capres sekarang itu lemah. Bener saudara. Aduh, beras itu saya tadi beli pisang sudah 70. 5 kilonya. 5 kilo. Iya, saben sekarang ini. Saya. Kalau labi-labi berapa kalau 5 kilo? Labi-labi itu 25 paling. kalau di bantaran itu 65. 68. Waduh. Kelinci berapa itu? Paling murah nih. Kelinci 325. Yang 5 kilo itu 6 paling. 665. Dubai ya. Ini pasan Aube anunya ini, temanya ini. Tema beras. Bukan, Memang Beras. politik itu yang penting kan beras. iya. Janjinya yang kemarin itu setelah apa namanya? Ada pasangan calonnya itu ya apa pendaftaran ya? Ya, Sudah pendaftaran. pendaftaran mau berbincang-bincang calon. Aduh, sekarang ini tidak ada ya. belum siap ini. Berarti menurut sampean kalau pencalonan dari 3 capres dan cawapres ini tidak usah dibahas lagi. Ya kalau itu lihat ke depannya. Yang paling penting ini sekarang pisang sama labi-labi. Nah, pisang lebih minimal tinta 5 kilo lah. lah. Ya, tinta minimal tinta. Poleman kerap. Polawan ini besok ini ditunggu itu Bandung 3. berapa sampean? 3. Besok Iya. lumayan 15. Besok kita punya saya waya ini. Ya harus bilang sama ke rantai PKS-nya disuruh kirim tinta. Wah, itu politik apa namanya? Money apa ini namanya? Politik ya kalau itu. Iya. Enggak boleh. Politik itu harus berjuang. Iya. Beras, baju dan uang. Bah, lapor itu. Pesannya Raholel itu gini. Kalau politik uang semoga hancur gitu. Lu takut saya sama beliau. Kalau udah ada uang kan udah bisa labi-labi. Nggak bisa. Nah, ya harus kerja. Oh. Jangan fokus ke partai. Oh. Partai boleh fokus di partai tapi kalau kerja itu harus difokuskan. Itu. Terus nggak ada misi untuk beras kok larang, kenapa? Nggak jadi isu publik di PKS sendiri. Oh, isu publik ada, beras, pupuk itu ada, tapi untuk sekarang ini solusinya itu tidak ada. Mungkin kalau sudah ada koalisi perubahan ini sudah goal, ya kemungkinan ada solusinya. Oh, ada. Jadi nunggu Pak Anies dan Gus Imin jadi nih Oh, solusinya. maka harus didukung ya. Iya harus didukung. Kalau seumpamanya dari dukungan Anda ini tidak real jadi, ya Nggak jadi. Kalau seumpamanya tidak jadi, Ya itu sudah menjadi suratan takdir tidak. dari Yang Maha Kuasa. Oh iya, maksudnya yang Anda inginkan kalau seandainya Mas Imin tidak jadi sama Mas Anies, kalau kekuasaan presidennya diambil alih sama yang lain, mungkin ada keluhan apa sampai ya?
Mafia Oh, ya semoga misi visinya koalisi perubahan ini terlaksanakan kepada presiden yang terpilih itu. Harapan saya itu. Karena saya ada berkecimpung di politik itu, misinya itu untuk mensejahterakan rakyat. Oh, jadi itu salah satu harapan sampean ya. Iya, iya. Intinya kan harapan Anda ini untuk semua capres dan cawapres yang jadi nanti. Walaupun nantinya bukan Cak Imin sama Mas Anies lah. Oh iya, iya. Tapi kalau saya ya yang diutamakan itu mungkin BBM dulu. Karena BBM ini kan mengikuti semua produk. Kalau BBM-nya stabil, mungkin yang lainnya stabil. Itu yang mungkin diutamakan dulu. Setelah itu ya dari segi pangan, dari beras, Kalau menurut saya itu dari segi pangan dulu. Soalnya sekarang ini yang terjadi sekarang itu beras itu larang, nah, petaninya bangkrut. Nah itu sekarang Iya, yang terjadi sekarang itu. iya. Tapi itu kan asal mulanya itu kan dari alat transportasinya itu ya. Yang harus yang harus dipikir dulu itu BBM-nya. Oh kalau itu tujuan partai saya sudah tujuan utama itu. Salah BBM sama pangan. visi utamanya itu menurunkan BBM itu. Nah, soalnya gas di Indonesia itu luar biasa. Aslinya Iya, kalau itu bisa dikelola sendiri, banyak ya. ada mafia-mafianya itu di atas, luar biasa. Gas itu banyak Indonesia ini. Tapi faktanya yang terjadi sekarang ini, minyak dunia itu turun, tapi BBM masih naik. Nah, itu yang patut Letak dilihat. hidup ini saya. Tidak. Oh, kalau dari calonnya sampean gimana ini masalah BBM ini? Programnya Ada program atau misi-misinya gimana itu? untuk Ya, Indonesia ke depan. Kalau dari komponen saya pribadi sampai ke atas ya, harapan kami itu ya dari segi BBM ya memang PKB berarti. harus turun. Soalnya BBM itu kan salah satu daya kuatnya untuk semua komponen seperti daya naik turunnya pangan sama yang lainnya itu kan dari BBM. Ya betul juga. Tapi bahan pangan itu lebih harus diseriuskan juga itu. Ya harus ya Nur. Iya. Atau gini aja. Gimana kalau rakyat itu disatukan, digiring ke pasangan Amin aja itu. Kampanye ini nah. Bukan kampanye, ini solusi terbaiknya. Visi misinya itu menyatu sama saya sampean itu. Ya itu kan visi misi dari saya sendiri. Tidak tahu yang dari atas. Gimana kok enggak tahu gitu. Ntar kalau sudah diajukan ke atas itu enggak mau atasannya sampean itu. Ngopi dulu biar pikiran jadi tenang. Lu berpikir cicilan. Ini teman-teman ya, sahabat-sahabat semuanya, yang bisa kami tangkap sementara dari perbincangan kedua kader muda yang
beda beda partai ya dan beda pilihan antara Prabowo dan Mas Ganjar. Ini ternyata yang dibahas oleh ini Mas Rahmat ini adalah harus BBM turun. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin bisa didengar oleh tim-tim dari beberapa capres yang ada 3 ini. Jadi yang diutamakan dari pihak ini pendukung Mas Prabowo itu adalah supaya BBM ini tidak melonjak tinggi. Kan begitu ya? Iya. BBM tidak melonjak tinggi karena kalau ketika BBM nanti melonjak tinggi maka semuanya akan naik. Begitu. Tapi dari pihak PKS ya, dari teman-teman saya yang di PKS ini mengutamakan harga barang turun. Ya. Begitu ya? Ya. Jadi mengusahakan harga barang turun. Maksudnya turun itu ya seperti sekarang harga apa? Harga minyak, harga beras ya luar biasa Bahan tingginya. pokok banget. Jadi dan itu sangat mengganggu kestabilan perekonomian rakyat. Ini kalau sampai terus-terusan begini, ini perlahan-lahan membunuh masyarakat kecil. Betul, betul. Kan begitu ya? Ya. Berlahan-lahan membunuh masyarakat kecil. Nah, ini sahabat ya, mungkin ini bisa didengar oleh pihak pemerintah atau bisa didengar oleh pihak-pihak pejabat yang ada di pemerintahan. Mohon, ini pasti ada yang salah sahabat. Kenapa kok ada sampai barang naik terus dengan begitu tingginya? Ini pasti ada yang salah ini. Tidak mungkin barang itu langsung naik tidak ada alasan kan? Ya, Nah, betul. pasti ada suatu alasan atau ada teknik atau sistem yang keliru. Ya, Kan begitu ya. betul, betul. Ada teknik atau sistem yang keliru. Nah, kekeliruan ini pasti yang berpengaruh 80% itu pemerintahan. Ya, Kan begitu sahabat ya. ya, ya. Bukan dari masyarakat kecil. Karena masyarakat kecil sejatinya hanya tahunya harganya, Harga. tahunya menjual, membeli gitu. Nah, ini pasti ada keliru sistem atau teknik yang keliru dari pemerintah. Ini mohon ya, mohon bagi pihak-pihak pemerintah, gubernur, terus dari pusat presiden atau menteri apa itu perdagangan, menteri UMKM, menteri ini bagian menteri perdagangan itu juga turun lagi ke kabupaten, juga pihak bupati maupun wali kota. Ini mohonlah untuk saling komunikasi untuk satu pintu, jangan sampai hanya kepentingan pribadi dan mengorbankan orang banyak. Betul, betul. Kan begitu kan? Ya, Kepentingan pribadi jangan sampai mengorbankan kepentingan orang banyak. Karena kepentingan pribadi itu kan hanya dinikmati oleh seseorang saja. Sedangkan orang banyak akhirnya menjadi korban. Ini masyarakat hari ini sangat mencekik karena harganya yang sangat melambung. Nah, ini barusan ya dari tokoh kader muda 2 ini sudah banyak perbedaan ya, sudah banyak hal-hal yang berbeda. BBM naik tidak bisa ditekan untuk diturunkan, sedangkan harga bahan pokok mahal, luar biasa. Coba bandingkan dengan jualannya petani, jadi tidak seberapa. Nah, cuma pertanyaan saya ini kepada Mas Abdul Lutfi ini saya kira menarik. Menarik apa sahabat? Nah, Mas Abdul Lutfi ini kok yakin gitu loh. Mungkin saya juga pengen tanya alasannya. Yakin dukung Anies Baswedan. Sedangkan Anies Baswedan ini selama ini prestasi atau hal yang berhasil ketika jadi gubernur itu tidak ada sama sekali. Maksudnya yang paling tragis itu kemarin kan proyek habis triliunan rupiah, sepertinya hanya buat patung yang berbau porno itu yang dibuat dari kuda. Itu secara pola pikir itu kan masa tidak semua orang mikir hanya buat patung kuda habis triliunan dan itu dibuat dari bambu. Itu kan semua orang kan paham dan memahami. Kok ada proyek sekelas gubernur DKI Jakarta, proyek habis triliunan yang dibuat hanya laki perempuan seperti itu, terus kayak buat tugu. Nah, kan ini hal yang fatal. Saya kira hal yang fatal. Manfaatnya tidak ada. Ketika dilihat ya juga mengandung secara syariat itu keliru, tidak ada contoh-contoh yang mendidik ke masyarakat. Dan yang nomor 3 anggaran yang triliunan rupiah. Nah, ini. Jadi kalau saya boleh tanya, ada apa denganmu? Kan begitu. Ini kalau saya boleh tanya, ada apa denganmu?
Dan selama ini kan memang begitu. Itu adanya dari apa? Dari profil-profil Pak Anies yang hari ini masih menjabat aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mohon ini sebagai tambahan dari saya kepada Mas Abdul Lutfi untuk bisa menambah jawaban saya. Jawabannya mohon disertai dengan alasan-alasan yang konkret yang hanya tidak mengarang belaka. Terima kasih, Mas. Masalah ini masalah salah dan benarnya itu semua manusia itu pasti punya ya. Dan masalah menanggapi itu, kalau menurut saya masalah patung itu saya tidak tahu. Bukan saya menutupi ya. Tidak tahu. Soalnya saya itu jauh. Entah ada pihak yang ketiga atau gimana, itu saya kurang paham lah. Soalnya itu saya sangat jauh kalau masalah itu. Nah, alasan yang pertama itu ya masalah apa namanya itu? Patung, masalah patung. Dan yang saya tahu itu profilnya itu masalah JIS, keberhasilannya JIS itu yang saya tahu. Nah, dan kesalahan pasti ada kesalahannya juga, namanya manusia. Entah itu Pak Anies, Ganjar, Pak Prabowo pasti punya kesalahan masing-masing untuk itu. Nah, alasan saya untuk tetap dukung Pak Anies itu dari segi agamanya itu paling religius itu menurut saya itu. Menurut saya dari 3 calon itu cuman Pak Anies itu yang paling religius. Masalah bacaan Qurannya, selawatannya, masalah sholatnya paling paham lah Pak Anies itu menurut saya. Dan masalah apa namanya itu, keberhasilan menjadi gubernur itu, setahu saya itu banjir bisa teratasi itu karena beliau itu yang membuat saya tertarik. Beliau itu masih salah satu keturunannya yang apa namanya itu berjasa lah buat Indonesia waktu apa namanya itu somasi ke semua negara itu. Rundingan. Iya, rundingan itu yang membawa suratnya itu kakeknya beliau kan dulu. Nah, dan beliau itu jebolan pesantren. Nah, itu menjadi alasan saya itu tetap ngotot lah mendukung Anies. Nah, dan sekarang itu pasangannya itu buat saya itu tambah serak saya mendukung beliau itu. Nggak bahaya lah. Enggak. Sedangkan yang berambut apa namanya itu, berambut pirang agak keputihan itu masalah bau pesimis, masalah porno itu ada juga itu. Tapi tidak enak kan disampaikan, takut ada kontras gitu. Sekian dari saya, cuman itu yang bisa saya jawab. Ada tambahan dari Mas? Apakah bisa diterima dari Mas Abdul Lutfi ini jawabannya? Saya rasa ya cukup. Memang lemes Prabowo ya, sekarang nggak ada gandengannya ya. Bukan lemas, itu kekuatan bisa berbalik. Aslinya bisa berbalik. Karena semua kekuatan itu tidak bisa dikira. Tapi pertanyaan saya, kapan Prabowo punya istri ini? Oh, bukan masalah pribadi. Tidak ada dalam kamus itu. Yang jadi PR kamus itu sekarang ya untuk Indonesia maju. Enggak, sampai sekarang ini wakilnya kok belum ada Prabowo.
Pertanyaan saya, apa memang yang mau menggandeng Prabowo apa memang ragu? Tidak ada yang mau. Yang nomor 2, apa memang mau gabung ke Ganjar atau gabung ke Anies ini? Jangan-jangan begitu. Kalau secara pengamatan mungkin bukan tidak ada yang menggandeng. Yang mau menggandeng itu banyak, aslinya banyak. Cuma ini menjadi tolak ukur sebuah kekuatan. Kekuatannya itu bisa berbalik. Aslinya bisa. Mungkin ini hanya pendiaman dulu aslinya. Untuk mengumpulkan suara-suara dulu mungkin. Ini. Enggak, soalnya hampir sudah pendaftaran ini. Pendaftaran Hampir itu. capres itu hampir. Takutnya dikecewakan. Enggak, seperti kalau yang dulu. menurut pengamatan ini kayaknya ada pembalikan ini. Ada pembalikan ini aslinya. Ya hanya nunggu waktu saja. Ingat loh, kalau maju itu harus ada perubahan. Memang harus ada. Perubahan itu kan untuk lebih baik. Iya. Ada perubahan untuk lebih baik, memang ada dari ya semuanya kan memang ada. Cuma ini kan Pak Prabowo ini kan nunggu waktu saja. Iya, sampaikan ke Pak Prabowo kalau apa namanya itu slogannya sampean itu Indonesia Maju ya. Indonesia Maju itu jangan lupa ada perubahan dulu baru maju. Masuk. Bisa. Memang harus dirubah untuk maju. Iya, ada perubahan dulu baru ada kemajuan. Tapi kalau sekarang itu Prabowo tidak jadi, sudah genap 3 kali sudah Rasul. Satu-satunya manusia yang menyalurkan sebagai capres 3 kali tidak jadi. Iya, seandainya. Tapi ini kan tidak jadi masalah. Jadi tidak jadi kan bukan masalah. Yang paling penting ini kan untuk Ikut demokrasi ya. bukan kalau demokrasinya itu kan penting. Ya, yang penting itu kan untuk memberikan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Nah itu perubahan Itu yang penting. baru maju. Iya, perubahan memang harus ada, tapi kan perubahan itu kan untuk lebih maju kan. Itu Iya. yang paling penting. Harus ada perubahan. baru Kalau maju. dari 3 semua ini kan intinya kan mau perubahan. Iya. Perubahan untuk lebih baik. Ya, tidak ada yang mau dirubah, memang harus dirubah. Agar supaya menjadi baik. Tapi harus perubahan. Ya memang Kan harus. harus perubahan. Katanya Mas Malik saatnya berubah. Mas Abdul Lafi untuk caleg kabupaten siapa? PKS. Nah, untuk caleg-calegnya itu sudah lengkap 7. 7 ya. Ya 7 sudah 7. Nah, Kabupaten. ya tapi Orang mana dapil sini? dapil sini itu ada yang dari Kecamatan Bantaran, ada yang dari Sukabura, Oh. ada yang dari Leces. Yang banyak itu dari Bantaran dan ada yang dari apa namanya? Sumber ada juga. Kalau ada sahabat yang mau ngontrak sampean untuk milih caleg, enggak apa-apa ya? Ah, kalau itu saya no comment, soalnya itu berpartai saya kan. Soalnya ini dilihat di seluruh belahan dunia ini, bahkan ke Israel ini melihat. Apa namanya? Clear. Benda, soalnya saya mau ngontrak sampean ini, apakah masih ada ruang ini? Nah, masalah ruangan itu saya tidak terlalu fokus untuk masalah caleg kabupaten itu tidak fokus. Saya itu fokusnya itu Ke presiden. presiden aja. Berarti saya ada peluang ya mengontrak sampean. Tidak ada. Sudah berarti Kalau ya. itu serahkan yang lain dulu. Oh. Soalnya itu terikat ke partai. Soalnya nggak enak saya ke partai Tidak saya. menanggapi ini. Ya. Berarti sampean ketua PAC. Bukan, saya itu Kordapil 5, Kordapilnya. Kordapil Ketua 5. PAC-nya. Ada, dirahasiakan. Kalau dari apa namanya di PKS itu bukan PAC, DPC, Oh, DPC. DPC. DPC Kuripan enggak ada. Ada, sudah lengkap. Strukturnya itu sekecamatan Kuripan itu sudah lengkap sama DWR-nya. Kalau apa namanya di
Gerindra, ranting itu. Kalau di PKS itu namanya DPRA. DPRA nya namanya itu. Sudah lengkap semua. Yang belum lengkap itu Kecamatan Sumber, sama Sumber, Sukapura masih 60%. Yang lengkap Berarti itu, rekor 5 itu sampean zona kekuasaannya lebih besar sampean daripada DKC, BPC. iya, itu meliputi 5 dari kecamatan. 5 kecamatan. Berarti sampean itu perwakilan dapil ya. Iya, betul. Jadi, Orang besar termasuk sampean ya. ya bukan, saya masih kecil itu. Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar, kalau saya ini kecil. Sama rata lah sama Bang Ali. Tapi masih tinggian saya. Tapi sampean tetap fokus ke presiden ya. Ya, fokus presiden. Berarti ada peluang, ada celah ya untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu ya. No comment mas saya. Berarti harus ngomong secara pribadi ya. Ini Mas Abdul Dafi sahabat. Ini Korda 5. Ini orangnya kecil tapi kemana-mana. Jadi pengalamannya ini sahabat ya luar biasa. Jadi ini linknya tapal kuda ini hanya mingguan. Ke Banyuwangi, ke Lumajang, ke Pasuruan, ke Surabaya. Ini Kor 5 ini sudah lingkup tapal kuda. Ini luar biasa. Kalau yang Aglejar itu bukan politik aja itu, ya siaroh itu, ada rutinan, jelawatan itu, fokus itu. Kalau dan pekerjaan yang paling penting itu. Iya, ini luar biasa. Orangnya kecil, sederhana, tapi komunikasi dan link-linknya tidak bisa dilakukan lagi. Dan ini yang paling membanggakan bagi saya, Mas Abdul Dafi ini adalah salah satu tokoh PKS tapi tak pernah membedakan. Ya, Artinya bisa merangkul semua, dan tentunya karena ini sudah masuk di lingkup ini masyarakat, sedangkan masyarakat sudah banyak yang tidak ke PKS, banyak PKB, ya juga banyak Golkar dan lain. Tapi Mas Abdul Dafi ini masih bisa untuk bergabung semua, bisa merangkul semua. Ya, itulah demokrasi yang semakin dewasa. ya. Demokrasi yang nyata, demokrasi yang dewasa, tentunya harus memberi pelajaran dan contoh yang memberi supaya ke masyarakat lebih banyak manfaatnya, bukan lebih banyak Betul. mudaratnya. Kan begitu Mas Abdul Dafi? Ya, betul. Jadi sahabat ya, kalau cuma urusan partai, jangan sampai kita terlalu fokus ke partainya. Jangan partainya sendiri yang terlalu diunggulkan, sampai menghina orang lain, sampai mencaci orang lain. Itu namanya bukan politik santun. Iya. Ya, tapi politik yang memberikan warna menyakiti orang lain. Iya. Itu yang Pembodohan. tidak boleh disyariatkan. Ya. Di syariat tidak boleh. Jadi Indonesia hari ini sahabatnya harus memang banyak belajar dari tokoh-tokoh sebelum. Jangan sampai terkenal dengan istilah kadrun sama cebong. Sangat betul. Kadrun sama cebong yang kemarin sudah sampai viral, sampai banyak makan korban, itu hanya gara-gara saling mengolok-olok yang olok-olokannya tidak terbatas, selalu mengolok-olok. Jadi himbauan saya kepada Mas Abdul Dafi, juga dari tokoh Prabowo itu ada, harus jalin politik yang santun, Betul. politik yang sekiranya membawa ibadah. Betul. Karena semua ini sahabat ya, kalau diniati ibadah, semuanya akan baik Iya. dan bisa akan membawa ke surga. Ini lagi sahabat ya, ini perlu jangan mengira politik ini kotor. Jangan mengira semua politik ini jelek. Kenapa kok begitu? Kalau semua ini mengira politik jelek, orang-orang baik tidak berpolitik, maka politik kita itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Kan begitu? Iya. Ya, teringat ke pesannya Raholil. Pesannya Raholil itu kalau politik itu harus dilandasi dengan syariat. Syariat. Ya. Biar kita itu tidak terjerumus ke politik. Politik taktis. Taktis. Itu yang penting itu. Itu yang penting. Pokoknya jangan terlalu lah. Jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang penting tiap hari kita ada tinta dan lebih-lebih. Nah itu penting itu, kalau ada tinta lebih kelinci dan kepompong dan
sekoalisinya itu yang sangat sulit. Satu frekuensi ya. Iya. Ya. Jadi itu sahabat ya yang bisa kita bahas atau diskusi bersama, dan ini saya kira ini Mas Abdul Lutfi ini sudah banyak yang nonton. Jadi akun saya ini sudah lebih 1000 subscriber dan lebih 1000 subscriber sudah. Masya Allah. Jadi Insya Allah banyak dolar yang juga. Amin, amin. jadi sudah banyak ya dolar bermunculan. Tapi muncul di mana saya tidak tahu. Saya boleh dentang. Kalau bahasanya PKS itu Allahu Akbar. Kalau di bahasanya koalisi perubahan itu Masya Allah, Alhamdulillah, amin. Keluar dolar ka boleh dentang lebih lah. Karena yang bisa nganu dolar ini itu orangnya lagi jalan. Itu kalau lagi ngamuk itu, Bu, Sekretaris. kiamat itu. Sekretaris. Itu ajudan saya. Kemana-mana pasti ikut itu. Ajuan tersetia itu. Oh. Mana kau konten banyak tang view. Ini ya. Jadi ini ya sekaligus menyamakan persepsi yang berbeda. Jadi ini walaupun berbeda-beda beda gambar, beda warna, saya kira jangan sampai membuat hal yang mudarat kepada masyarakat. Betul. Ini sudah masuk ke tahapan Indonesia merdeka. Bukan Indonesia masih dijajah zaman Belanda yang bisa diadu domba oleh pihak-pihak tertentu. Nah, harus kita punya pola pikir yang dewasa. Karena semua capres, semua kita yang kita dukung pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan kekurangan itu jangan saling terlalu menjelekkan pihak-pihak, kelompok ataupun golongan masing-masing. Harus kita junjung tinggi sesuai syariat yang ada, saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Iya. Kalau begitu sahabat ya. Ya, siap. Ya, mungkin itu ya. Nah, teman-teman yang bisa kita ajak ini dalam ngobrol podcast pada malam hari ini. Insya Allah ya. Ini akan kami undang lagi sahabat ini ketika nanti sudah ada wakilnya dari pihak Prabowo dan sekaligus bisa bawa jasket kebesarannya, bukan jasket Zava ya, bukan. Ya, bukan. Karena itu jaket mahal. Iya. Yang jaket mahal. Mahal. Lebih mahal daripada orangnya. Iya. Itu yang harus kita perjuangkan itu. Ya, Soalnya membawa kader-kader masa depan. kita itu bukan kader-kader politik. Kalau politik kan Kader urusan- akhirat itu ya. Kader akhirat. Aset kita itu. Aset kita, aset masa depan. Iya. Jadi itu sahabat ya. Jadi nanti Mas Prabowo kalau sudah oke gandengannya Mas Prabowo diajak lah ya. Dibawa kebesarannya dan siapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sangat pedas untuk sampai ajukan kepada pihak Mas Amin dan Mas Anies ini. Ini penting. Jadi Mas Anies ini juga bisa bawa kebesaran orangnya. Dan saya kira ada satu lagi pendukung ini Mas Anies itu yang sedikit ganas itu Dul Rohim. Jadi bisa dibawa. Akan Di masa kampanye itu biar seru kita. ya biar seru. Akan saya pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang pedas ke sampean nanti. Biar yang mendengarkan itu kan menarik kan begitu. Iya, siap. Kalau cuma pertanyaan yang kayak Najwa itu kan kalau tanya pun pasti pedas kan ya, pasti menarik. Ini menurut saya ini pertanyaan ini lebih pedas dari yang sekarang ini. Jadi Bang Karni, yang Bang Karni. apa namanya itu? ILC ya. Ini sahabat ya. Nanti saya undang satu ketika Prabowo sudah ada wakilnya, teman-teman ini. Yang kedua ketika nanti masa kampanye. Terakhir akan saya undang lagi ketika sudah jadi. Ya, siapa nanti yang jadi? Ya, ini juga menarik. Pasti nanti akan mempertahankan figur-figur masing-masing yang kalah. Nah, Nggak bahaya itu. tidak bahaya kan? Kalau saya yang jelas akan pilih yang menang. Yang menang siapa akan saya pilih. Penting. Penting itu. Ya kalau masalah itunya saya saja kalau siapapun yang
menang ya harus ikut. Soalnya kita itu ada di Indonesia. Ya, yang pasti nggak menjelek-jelekan salah satu pihak. Ya, siap. Ya mungkin itu sahabat ya, mungkin itu sahabat. Jadi nanti saya undang lagi dengan dengan baju kebesarannya. Nah ini akan kami undang dan saya yakin ya video-video ini akan dirindukan 4 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Pasti dirindukan nih. Paling tidak kalau 4 tahun 5 tahun kemudian, "Duh, ini saya masih mudanya saya dulu," pasti gitu. Kalau 4 tahun kemudian saya sepuh, kemungkinan ini beliau berdua sudah banyak ubannya. Yakin saya. Jadi video ini sekilas yang ada manfaatnya bisa dipetik, Amin. sekaligus untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dimengerti oleh pihak-pihak pemerintah. Jangan sampai barang-barang yang ada ini tidak terlalu membebani masyarakat orang banyak. Karena ya perlu dijelaskan, bagi pemerintah yang mengambil keputusan sepihak atau memberikan tanda tangan yang merugikan masyarakat, itu dosanya besar sampai mati. Dosanya akan terus berdosa orang itu sampai mati. Mati pun pasti azabnya semakin pedih pemerintahan yang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang di bawah banyak meneteskan air mata. Masyarakat di bawah banyak yang menangis anaknya karena tidak makan 1 hari dan 2 hari. Nah, kalau sampai ada masyarakat yang tidak makan hanya gara-gara tanda tangannya pejabat, siapa yang salah sahabat? Berarti pejabat itu yang kurang punya tanggung jawab dan kelalaian itu yang membuat dosa. Kelak semuanya akan diazab, kelak semuanya dicatat, bisa saja tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tidak dapat ridhonya, tidak ada lain balasannya pasti neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mohon ini bagi yang mendengarkan, bagi yang menonton atau pejabat setempat, monggo saling sama-sama mikir untuk membagi program-program yang harus kita jalankan. Karena amanah yang jabatan yang hari ini engkau emban itu bukan jabatan dari siapa, tapi jabatan dari masyarakat, jabatan dari umat yang harus kita obey. Mungkin itu sahabat ya yang bisa kami sampaikan, kami bahas tentunya selama hampir 1 jam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, bila ada yang kurang berkenan atau keliru, mohon maaf. Kami selaku manusia biasa pasti banyak salah, banyak keliru. Mohon maaf yang tidak terkira. Akhir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.